Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kos. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi setelah Tuhan menciptakan manusia itu dari debu tanah, Ia kemudian membuat taman di Eden. Nah, setelah Tuhan membuat taman itu, Dia kemudian mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kemudian Tuhan juga berfirman kepada manusia itu bahwa semua pohon dalam taman itu boleh dia makan dengan bebas atau dengan sesuka hatinya, kecuali pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Kemudian ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi dalam firman ini Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Dia akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian Dia membentuk segala binatang hutan dan segala burung di udara, dan dibawanya kepada manusia yang diciptakannya itu untuk melihat bagaimana manusia itu memberikan nama kepada hewan-hewan itu. Dan seperti nama hewan-hewan, nama burung yang ada hingga saat ini, itulah nama yang diberikan oleh manusia pertama ciptaan Tuhan pada waktu itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu.
Jadi setelah manusia itu memberikan nama kepada segala ternak, burung-burung di udara dan segala binatang hutan itu, Tuhan kemudian membuat dia tidur nyenyak. Dan ketika ia tertidur, Tuhan mengambil satu rusuk daripadanya. Kemudian tempat yang telah diambil rusuknya itu Tuhan tutup dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan itu, Tuhan menjadikan seorang perempuan. Kemudian perempuan itu dibawanya kepada manusia itu. Dan manusia itu bilang bahwa inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi setiap kita kaum perempuan, kenapa kita dinamai perempuan? Karena kita diambil dari laki-laki.